Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Lun dan rekan muda Ban Sigom Aceh, Ban Sigom Indonesia, dan Ban Sigom Dunia. Jumpa lagi bersama saya Zainal Arifin M. Nur di studio Serambi FM di Gedung Harian Serambi Indonesia di batas Kota Banda Aceh. Kemudian kita akan terhubung seperti biasa, kita akan bincang-bincang dengan pihak Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Hari ini di studionya di Sub Aceh sudah hadir Pak Dedi Lesmana, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian ada di samping beliau ada Pak Daniel sebagai kasih angkutan, kemudian ada Pak Hanung kasih lalu lintas, serta Pak Zaki kasih prasarana LLAJ di Sub Aceh. Saudara semua dan rekan moda, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang angkutan ilegal ya, angkutan hitam. Ini bincang-bincang ini akan disiarkan secara langsung di jaringan media sosial Serambi Group, ada serambinews.com, Serambi FM di Facebooknya, ada juga Serambi TV, kemudian di toko buku Zikra juga. Juga disiarkan di jaringan medsosnya milik Dishub Aceh. Seralun semua, kita akan bincang-bincang dalam beberapa sesi. Nanti kalau misalnya mau menitipkan pertanyaan, bisa melalui Facebooknya, apakah di rekan modanya apa di Sub Aceh maupun di Facebook Serambi Group. Baik Pak Dedi Lesmana, Pak Daniel, Pak Hanung, dan Pak Zaki. Nanti kita akan mulai dengan presentasi ya. Kita akan melihat apa yang sudah dilakukan oleh Dishub Aceh dan apa yang kendala-kendala dihadapi di lapangan. Kita sapa dulu nih Pak Dedi Lesmana. Apa kabar Pak Dedi ini? Kita sapa penonton kita dulu. Silakan Pak. Alhamdulillah baik ini Pak. Langsung disapa ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah la ilaha illallah, sudah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Selamat pagi nih seluruh pemirsa yang ada di manapun berada yang sedang memantau bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum memulai seperti biasa kami memperkenalkan diri, karena kalau nggak kenal itu katanya nggak sayang gitu Pak ya. Iya betul sekali. Nama saya Dedi Lesmana. Ya. Kalau dari nama kedengarannya kayak orang Jawa Barat Pak ya. Tetapi saya asli putra Tamiang Pak. Oh Tamiang ya. Kami saat ini diberi kepercayaan untuk menjabat sebagai Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bidang ini terbentuk melalui Pergub 118 tahun 2016. Ini dibentuk pada tahun 2017 melalui Pergub tersebut. Sehingga sampai dengan hari ini kita bertugas itu terkait semua kegiatan yang berada di lalu lintas dan angkutan jalan. Banyak sekali kendala Pak, memang terlalu banyak kendala, termasuk yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentang angkutan ilegal. Kedengarannya memang seperti sederhana, gampang sekali untuk mengurusnya, tapi ternyata di lapangan itu tidak segampang yang kita pikirkan Pak. Banyak sekali masalah-masalah mungkin nanti akan kita kupas, walaupun tidak selesai, walaupun tidak puas, tetapi ya kita usahakan membahas seperti yang diharapkan oleh para pemirsa yang mendengarkan, begitu Pak. Ya Pak Dedi, di sampingnya nih Pak Daniel ini ya Pak, mungkin diperkenalkan dulu juga. Oh iya, terima kasih. Saya sampai lupa, sampai egois gini ya Pak. Di sebelah kanan paling ujung saya adalah Pak Zaki. Beliau ini kasih prasarana
Iya. Jadi di lalu lintas dan angkutan jalan ini, bidang ini salah satunya diperkuat oleh seksi prasarana. Ini nanti pada masanya akan ada sesi khusus terkait bincang-bincang terhadap prasarana beliau, Pak. Mungkin minggu-minggu berikutnya. Jadi segala macam fasilitas prasarana seperti rambu-rambu dan lain ada di Pak Zaki. Kemudian di sebelahnya ada Pak Daniel. Nah, ini Pak Daniel berada di seksi sarana dan angkutan. Kita lebih mengenalnya sebagai kasih angkutan. Pembahasan diskusi pagi ini lebih kena ke Pak Daniel, Pak, karena memang bagian angkutan ini di Pak Daniel, mau yang ilegal, mau yang legal. Tetapi sebenarnya yang legal, Pak, yang ilegal Pak Daniel nggak urus. Nah, inilah mau kita bicarakan. Ternyata masalahnya banyak sekali, Pak, kan? Iya, betul. Di sebelah kiri kami Pak Hanung, ini yang paling ganteng di antara kami berempat, Pak. Sama-sama empatnya ganteng, Pak. Saya paling malas kalau bawa Pak Hanung, Pak. Merasa rendah diri, Pak. Ganteng Pak Hanung, Pak. Beliau adalah kasih lalu lintas. Ini juga bersama Pak Zaki nanti tandem untuk minggu-minggu berikutnya yang tentang keselamatan berlalu lintas. Beliau ini lebih banyak di lapangan, Pak. Betul. Ini yang pengamanan rute lalu lintas segala macam di beliau ini. Hal-hal terkait pengamanan, hal-hal terkait pengaturan ini di beliau. Jadi secara umum lengkap sebenarnya di bidang ini sudah ada, yang ngurus prasarana yang sudah ada, yang mengurus sarananya ada, yang mengurus lalu lintasnya ada. Ini masing-masing kita kasih kesempatan menyampaikan sesuatu atau enggak ini, Pak ya? Ini nanti kan ada masing-masing nanti di minggu-minggu depan kan ada jatahnya sendiri. Iya, benar. Ini jatah kita jangan diambil lagi gitu, Pak. Jadi Pak Dedi, secara semua kita hari ini membincangkan tentang angkutan umum ilegal, si hitam, rasa si kuning, Pak ya. Nah ini karena di Sub Aceh khususnya di bagian lalu lintas ini kan berhubungan sangat banyak dengan publik ya. Nanti masyarakat atau siapapun yang mengikuti acara ini bisa menitipkan pertanyaan kepada kami, ada yang mungkin mau disampaikan ataupun ada saran masukan bisa disampaikan di sini. Pak Dedi, mungkin kita mulai dengan ini kenapa nih kira-kira diangkat tentang tema ini ya, angkutan umum ilegal, si hitam rasa si kuning. Ini apa kita kira-kira latar belakang kita membahas ini, Pak? Baik, Pak. Sebenarnya latar belakangnya itu karena ketidakidealan kondisi di lapangan. Kalau kita merujuk pada kondisi sebenarnya kan kita inginnya semua ideal, Pak. Makanya semua aturan sudah dibuat, semua bahkan ada penertiban segala macam. Tetapi ternyata ada kondisi-kondisi hal yang tidak ideal ini terjadi mungkin banyak hal, Pak. Jadi demand pun banyak di sana terhadap angkutan si hitam inilah kita bilang ya, si hitam rasa si kuning. Kita sebenarnya mengurus si kuning. Memastikan kondisi bahwa si kuning ini bisa memberi pelayanan yang baik, pelayanan yang selamat, pelayanan yang aman dan pelayanan yang nyaman. Tetapi kondisi di lapangan ternyata ada si hitam. Apakah si hitam ini menjadi si hitam manis sehingga banyak orang yang menggunakan demand-nya, tetapi kondisi ini tidak kita sarankan. Kenapa? Nanti setelah ini kelihatan, Pak. Jadi di paparan ini dapat kita sampaikan bahwa banyak kawan-kawan masyarakat kita itu yang berusaha angkutan itu dari katakan kendaraan pribadi, mengangkut sewa. Ya kalau dilihat sebenarnya apakah masalah? Sebenarnya ya dibilang masalah jelas masalah. Dibilang tidak masalah ya masalah. Berarti masalah, Pak ya. Masalah memang permintaan tinggi memang terhadap si hitam. Apa masalahnya?
apakah memang si kuningnya yang kurang banyak, atau si kuningnya kalah dalam memberi, katakan, tanda kutip janji-janji, Iya, ya si hitam ini menjadi lebih manis gitu Pak ya. iya, iya Tetapi betul. dia bertentangan sama peraturan, itu yang pasti. Hmm, hmm, Kenapa ini terlihat bahwa kenapa angkutan ilegal atau plat hitam atau si hitam ini menjadi lebih booming saat ini? Sebenarnya bukan iya, saat ini, dari yang lalu-lalu Pak. iya, Karena dia tersedia dimanapun dan kapanpun. Kemudian hmm, dia punya servisnya itu door to door. iya, Walaupun si kuning kita juga beberapa sudah mulai door to door. hmm, Ada terjadi di lapangan lebih ekonomis, walaupun ekonomisnya itu tidak terlalu signifikan Pak. Tetapi iya, yang namanya masyarakat, ya kalau namanya lebih murah pasti lebih milih Pak kan. iya betul. Dia lebih fleksibel secara waktu karena mereka tidak terikat terhadap jam trayek. Hmm, Jadi kenapa kita tidak menyarankan sementara masyarakat suka ini karena lebih murah dan lain-lain. iya, Karena tidak, ini yang membuat lebih ekonomis itu kenapa? Karena mereka tidak diasuransikan, iya, sehingga kalau kecelakaan dan segala macam itu ya kita tidak bisa menjamin ada pelayanan setelahnya Pak. Maksudnya ya asuransi tersebut. iya, Kemudian yang paling apa ya, maksudnya karena angkutan ini atau sarana ini tidak terdaftar, iya, tidak diregister, itu rawan terhadap kriminal, Pak. iya, iya, Kalau kriminal terjadi kita pun tidak tahu gitu, mau mengusut kemana kita cari dianya. Tapi kalau betul. yang kuning, insya Allah itu kan sudah terdaftar dengan baik, terregister. Kita tahu Hmm, melacaknya. hmm, Kemudian cara membedakannya Pak, yang iya, mana si hitam, yang mana si kuning yang kita sampaikan tadi. Nah iya, waktu jelas dia dari waktu pelayanan, kemudian wilayah operasi. Kalau si kuning itu sudah jelas Pak, mereka sudah terregister eh, yang mana sarananya ke arah mana ada trayek. hmm, Kemudian waktu pelayanannya juga terjadwal. Jadi si kuning A berangkat kemana, jam berapa sudah terdaftar. iya, Ada manifestnya siapa yang naik, siapa yang menuju kemana, di tanggal kapan itu ada. Jadi kita pun mampu memantau, bisa menjamin keselamatan, iya, terutama keamanan lah gitu Pak ya. hmm, Kemudian dari sisi tarif yang dikatakan tadi lebih ekonomis si hitam, tapi tidak terlalu signifikan. Si hitam ini lebih murah karena dia tidak punya beban, tanda kutip beban apapun. Si kuning akan lebih mahal sedikit. Kenapa? Karena dia kita pastikan pertama ada asuransi Pak. iya, Kemudian kendaraannya itu dicek fisik. Dicek iya, fisik artinya kita sudah memastikan dia layak jalan. iya, Kalau yang si hitam kita belum menjamin itu Pak. Ada kir, ada perawatan segala macam yang iya, dipastikan. Kemudian ciri-ciri fisik kendaraannya juga terlihat sebenarnya. Kalau si hitam itu tentunya namanya pun si hitam, dia berplat hitam iya, yang harusnya digunakan untuk kegiatan atau kepemilikannya adalah pribadi. pribadi, Kemudian yang si kuning atau angkutan legal tentunya berplat kuning. hmm, Dia berplat kuning itu untuk mencapai atau mendapatkan plat kuning itu banyak persyaratan yang harus dicapai. Mungkin ini juga yang menjadi masalah Pak ya. Tetapi iya, masalah yang dianggap ini tentunya adalah upaya kita untuk menjamin pelayanan kepada masyarakat agar lebih selamat, lebih aman dan lebih nyaman. iya, Lanjut. Kemudian banyak sebenarnya keluhan-keluhan dari stakeholder. Stakeholder kita yang mengurus ini rame, Pak. Kita iya, sendiri di Disub, kita lebih ke plat kuning. hmm, Si kuning gitu tentunya ya. Si hitam ini kita agak susah dalam menertibkan karena memang bukan di ranah perhubungan. Tetapi kita menggandeng itu ada kawan-kawan yang di TNI dan Polri. Kalau TNI itu biasanya di Pomdam tentunya. iya, Kemudian ada Jasara Harja, ada Organda, dan tentunya PO atau perusahaan angkutan dan masyarakatnya sendiri.
masing-masing punya peran yang tidak bisa dikesampingkan, Pak. Kemudian beberapa kegiatan-kegiatan atau action plan yang ke depan kita lakukan dan sudah dilakukan sebenarnya di pihak kita yang bersama-sama dengan pihak keamanan lainnya seperti Dirlantas, kemudian Pomdam, itu akan dilakukanlah penertiban atau razia pada umum dianggap atau disebut oleh masyarakat minimal 1 bulan sekali. Tetapi selama beberapa bulan ini dengan kondisi COVID itu tidak kita lakukan, Pak. Kita harapkan penertiban ini bisa lebih meningkat karena ya saat ini mungkin lebih terkendala ke personil, jumlah personil, karena luasnya yang harus kita awasi, yang harus kita tertibkan, dan tentunya anggaran, Pak, membutuhkan anggaran yang cukup. Sementara saya tidak bilang kurang, Pak, tapi kalau untuk mengawasi se-Aceh ini dengan kondisi yang banyak sekali, butuh personel banyak, tentunya anggarannya ya nggak cukup memang. Kemudian kita akan melakukan penindakan-penindakan. Kemarin kita sudah diskusi dengan Pak Dirlantas terkait ini bahwa kita akan menindak tegas. Memang ranah menindak tegas ini berada di kawan-kawan Dirlantas. Kita backup, kita akan menggandeng kawan-kawan Dirlantas untuk melakukan penegakan. Karena ini terkait plat hitam, Pak. Plat hitam kita tidak punya kewenangan. Kemudian ada beberapa yang sudah kita bicarakan akan kita finalkan. Artinya kalau kita melihat kondisi bagaimana cara memberantas plat hitam ini agak berat, Pak. Jadi kita mungkin sudah capek capek mengawasi operatornya, tanda kutip operator plat hitam. Ke depan kita sedang berdiskusi dan sedang mempelajari secara detail. Mungkin kita akan coba memutus mata rantai demand, Pak. Artinya kita akan, dia ini ada karena demandnya tinggi, jadi kita akan coba bermain di demandnya. Kita akan sosialisasi atau kita akan melakukan pemberitahuan, pengumuman jauh-jauh hari sebelum kita action plan, sebelum kita melakukan action. Actionnya itu direncanakan nanti pada saat penertiban itu masyarakat atau pengguna jasa plat hitam akan diturunkan dan dikembalikan gitu, Pak. Artinya si plat hitam ini tidak boleh bergerak membawa penumpang lagi. Kalau kemarin kita hanya menindak pelaku, tetapi kalau kita belajar dari kondisi-kondisi katakan waktu sekolah atau apa, kalau ada orang berjualan ini, Pak, di depan sekolah di pagar, sampai itu pihak sekolah mengusir si yang jual, kalau masih ada yang beli itu tetap jualan dia, Pak, walaupun bunyi. Tetapi kalau mata rantai si pembeli atau anak-anak sekolah itu yang kita putuskan, kalau udah nggak ada yang beli, mau nggak mau angkat kaki yang jualan, Pak. Jadi kita mungkin belajar dari kondisi-kondisi yang paling ringan seperti ini. Tentunya tidak gampang, tidak semudah yang kita bicarakan ini. Banyak aspek yang harus kita pelajari, banyak aspek yang harus kita lakukan. Saya kira mungkin untuk pembuka atau pengantar itu dulu, Pak. Kita mungkin lebih menarik untuk diskusi apa yang menjadi permasalahan, apa yang ingin diketahui dari para saudara-saudara kita yang menyaksikan. Kita akan coba memberi tanggapan tapi sebaiknya kami lebih senang menerima masukan, Pak, karena kondisi masukan-masukan ini akan membuat kita mengevaluasi dan melakukan hal yang lebih baik ke depan. Saya kira demikian dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dedi Lesmana dan Bapak-Bapak sekalian.